Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Sebelumnya, mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah yang Maha Rahim, Engkau selalu mendekap kami dengan kasih-Mu, sehingga kami menjadi tenang meski di tengah kemelut dunia ini. Hari ini, perkenankanlah kami untuk mendengarkan sabda-Mu, yang meneduhkan sekaligus menggelorakan semangat iman kami. Dalam nama Tuhan Yesus dan hikmat Roh Kudus, kami memohon. Amin. Bacaan firman Tuhan pada hari ini diambilkan dari Injil Matius pasal 21 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Injil Matius pasal 21 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11 yang demikian firman Tuhan. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya, ia akan segera mengembalikannya." Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. "Katakanlah kepada putri Sion, lihat, rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda." Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru katanya, "Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi." Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu dan orang berkata, "Siapakah orang ini?" Dan orang banyak itu menyahut, "Inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea." Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagia setiap kita yang mendengar firman-Nya dan dengan setia memeliharanya. Hosiana. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita sudah 3 kali atau ini minggu yang ketiga kita beribadah di rumah demi pencegahan merebaknya virus corona COVID-19. Maka saya berharap Bapak, Ibu, Saudara-saudari semuanya dalam keadaan yang sehat, baik tubuh secara jasmani, tapi juga tubuh secara rohaniah. Dan meskipun mungkin sudah mulai terasa bosan di rumah ya, sudah 3 minggu kita ada di rumah terus-menerus, tetapi saya berharap dengan kita ada di rumah terus-menerus, relasi di rumah kita, relasi antar anggota keluarga kita semakin akrab, semakin penuh dengan cinta. Atau jangan-jangan malah sering berantem karena sering ketemu di rumah gitu. Biasanya kan jarang ada di rumah atau di rumah juga hanya beberapa jam, ngobrol juga nggak intens gitu ya. Tapi sekarang karena semuanya ada di rumah, ngobrolnya lebih intens, mungkin lebih banyak beda pandangan, lebih banyak beda pendapat sehingga sering cekcok, sering ribut satu sama lain. Maka saya berharap di minggu Prapaskah ke-6 atau Minggu Palma ini kita semua bisa membagikan sukacita dengan anggota keluarga kita. Coba kita tatap wajah dari kekasih hati kita, wajah dari suami kita, istri kita, anak-anak kita, orang tua kita. Satu persatu kita tatap, kita berikan senyum yang terbaik untuk mereka, lalu kita ucapkan dengan lembut, "Aku membutuhkanmu, aku mengasihimu, aku melindungimu."
Meskipun di luar sana ada badai corona, tetapi aku akan tetap setia di sini untukmu. Ya, karena memang bacaan kita pada Minggu Palma ini ceritanya tentang sukacita. Sukacita penduduk Yerusalem dalam menyambut Tuhan Yesus. Dalam bacaan kita diceritakan Yesus mengendarai keledai dan di sepanjang jalan yang dilaluinya orang banyak berteriak gembira. Mereka menyebarkan ranting-ranting pohon, mereka menghamparkan jubahnya. Dan bagi orang-orang di Yerusalem pada waktu itu, mereka yakin bahwa Yesus adalah sosok yang berkuasa, sehingga mereka dengan mantap mengatakan, inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Keyakinan inilah yang membuat mereka kemudian berseru-seru, Hosana, Hosana, yang artinya tolonglah kami atau selamatkanlah kami. Orang banyak pada waktu itu yakin bahwa Yesus yang datang ke kota Yerusalem akan segera menolong mereka dari kesusahan yang selama ini terjadi. Khususnya di bidang politik, di mana mereka sedang dalam kondisi tertindas oleh pemerintahan Romawi. Mereka mengira bahwa Yesus datang ke kota Yerusalem, lalu Yesus akan menggunakan kekuasaannya untuk melawan para tentara Romawi. Dan Yesus akan mungkin dibayangkan menyentikkan jarinya. Nah, seperti film Avenger itu kan, cuma jentikan jari lalu semua mati atau semua penjajah Roma itu pergi meninggalkan Yerusalem sehingga mereka kembali bisa tenang hidup dengan damai. Itu yang mereka bayangkan. Yesus datang dengan kekuasaannya dan akan menghancurkan semua musuh, semua penjajah Romawi. Namun Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih Tuhan, kalau kita melihat cara Yesus datang ke Yerusalem, kita akan melihat bahwa di sana ada sesuatu yang lebih mendalam yang disampaikan. Karena merujuk pada nubuatan yang dituliskan dalam Zakaria 9 ayat 9 sampai 10. Nah, silakan dibuka Alkitab kita masing-masing di rumah. Zakaria 9 ayat 9 dan ayat 10. Kalau terlalu lama bisa di-pause dulu supaya kita bisa sama-sama membuka apa yang menjadi nubuatan dari Nabi Zakaria. Zakaria 9 ayat 9 dan 10 dituliskan tentang nubuatan Sang Mesias itu begini. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-soraklah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda. Ia akan melenyapkan kereta-kereta dari Efraim dan kuda-kuda dari Yerusalem. Busur perang akan dilenyapkan dan ia akan memberitakan damai kepada bangsa-bangsa. Wilayah kekuasaannya akan terbentang dari laut sampai ke laut dan dari sungai Efrat sampai ujung-ujung bumi. Nubuatan dari Nabi Zakaria mengatakan bahwa Sang Mesias akan datang menunggangi keledai. Padahal kita tahu bahwa keledai itu dikenal sebagai binatang yang lambat, yang sulit dikendalikan, yang keras kepala, yang mudah mengamuk kalau dipaksa mengangkut beban yang terlalu berlebihan atau mengamuk ketika dipaksa untuk berjalan lebih cepat. Berbeda dari kuda. Kuda itu adalah binatang yang lebih mudah diatur, lebih nurut, lebih kuat, lebih gesit, lebih lincah, lebih gagah. Maka seringkali juga kuda dipakai sebagai tunggangan para tentara untuk berperang. Sang Mesias dikatakan tidak memilih kuda sebagai tunggangannya, melainkan keledai yang membutuhkan perlakuan lembut dari pemiliknya. Dengan begitu, ada makna yang mendalam yang hendak disampaikan melalui nubuatan ini. Bahwa Sang Mesias yang akan datang itu adalah sosok yang penuh dengan kearifan. Dalam kearifannya, Sang Mesias itu dapat menyatukan antara kekuasaan dan kelembutan.
Nubuatan ini dengan jelas memperlihatkan bahwa kedatangan Sang Mesias untuk mendatangkan damai di bumi tidak menggunakan cara-cara sebagaimana yang mungkin selama ini dipahami oleh manusia. Dan hal ini bisa semakin kita lihat lebih jelas kalau kita melihat pada Injil Matius 21 khususnya di ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7 menuliskan bahwa para murid membawa 2 keledai kepada Tuhan Yesus, yaitu induk keledai dan anak keledai. Lalu kemudian keduanya dialasi dengan kain, lalu Yesus naik ke atasnya. Nah, pertanyaannya, keledai mana yang dinaiki oleh Tuhan Yesus? Apakah mungkin mengendarai 2 ekor keledai sekaligus? Bagi kita orang zaman sekarang, hal itu pasti tidak mungkin. Tetapi bagi orang zaman dulu, sama tidak mungkinnya. Maka persis seperti itulah yang sebenarnya hendak disampaikan oleh Injil Matius. Bahwa karya damai yang sedang dikerjakan oleh Yesus itu memang di luar nalar kita. Dan bukankah penulis Matius sudah sejak awal mengisahkan dalam Injilnya tentang peristiwa-peristiwa di luar nalar itu? Ada malaikat yang datang kepada Yusuf, Maria yang hamil karena berasal dari Roh Kudus, orang-orang Majus yang justru lebih tahu ketimbang para imam dan ahli-ahli Taurat, ditambah mukjizat serta pengajaran yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Bukankah semuanya itu memang sulit untuk kita bayangkan, tetapi sungguh terjadi? Maka menyatukan kekuasaan dan kelembutan, sesuatu yang sulit untuk kita bayangkan. Sebab biasanya kekuasaan itu identik dengan kekerasan, kelembutan identik dengan kelemahan. Ada kata lembut dan lemah yang seringkali dipadankan sehingga kita menyebut dengan lemah lembut. Kekuasaan identik dengan kekerasan, kelembutan identik dengan kelemahan. Tetapi Yesus dengan caranya yang di luar nalar kita, sebentar lagi akan menunjukkan kepada kita dalam peristiwa sejak Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Suci sampai Minggu Paskah, Yesus akan memperlihatkan bahwa kasih itu melampaui kekuasaan dan kelembutan. Awalnya Yesus terlihat lemah dengan kesengsaraan dan kematiannya di atas kayu salib. Tetapi akhirnya Yesus menunjukkan kekuasaannya dengan bangkit dari kubur. Jalan itu ditempuh oleh Yesus Sang Mesias atas dasar kasihnya kepada dunia. Yesus menyatukan antara kekuasaan dan kelembutan. Dan kasih itulah yang bisa melampaui keduanya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara kasih Tuhan, bagi kita saat ini di tengah badai corona yang membuat kita hidup dalam keterbatasan, kecemasan dan ketakutan, kita berteriak juga, Hosana. Apalagi kemungkinan besar kita tidak bisa merayakan Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Sunyi, Minggu Paskah secara komunal di gereja. Dan khususnya perjamuan kudus juga terpaksa ditunda sampai kondisinya memungkinkan kita untuk bisa kembali berkumpul. Kita berteriak dalam suasana seperti ini, Hosana. Kita ingin Tuhan segera menolong. Kita ingin cepat keluar dari pandemi ini. Kita berharap bisa selamat, diberikan kesehatan yang baik, semua kebutuhan bisa tercukupi. Atau dalam kesedihan, kita menantikan penghiburan dari Tuhan. Ketika kita mendengar ada kerabat kita, sahabat kita, kenalan kita yang terpapar virus corona, bahkan harus mendahului kita untuk kembali ke rumah Bapa. Kita ingin sekali badai corona ini cepat berlalu. Nalar kita mungkin sulit untuk menerima bahwa ada virus, ada wabah yang mendatangkan begitu banyak pembatasan, penderitaan dan kesedihan. Nalar kita sulit untuk menerima hal ini. Kan tetapi di dalam kerendah hatian
kita diajak untuk melangkah lebih jauh, yaitu melalui iman. Supaya kita bisa meyakini bahwa di luar nalar kita, Allah tetap bekerja menunjukkan kasih-Nya kepada manusia dengan cara-caranya yang tak terduga, sebagaimana yang telah dikerjakan oleh Sang Kristus. Kasih itu melampaui segalanya. Saya mengutip bagian akhir dari buku Menalar Tuhan karangan Frans Magnus Suseno yang menuliskan sebuah lirik dari lagu gereja kuno yang liriknya demikian. Kepadamu ya Tuhan, aku berharap untuk selamanya aku tidak akan hancur. Mari kita tetap berpengharapan dengan rendah hati, kita condongkan iman kita kepada Allah yang kita yakin akan bekerja di luar nalar kita untuk tetap menyentuh, menyapa kita dengan kasih-Nya. Tuhan memberkati. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan senantiasa menjadi pelita bagi setiap langkah kehidupan kita, sekalipun kita berada dalam krisis kehidupan. Oleh sebab itu, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, segala puji, sembah, dan syukur kami naikkan ke hadirat-Mu. Kami bersyukur atas cinta kasih yang telah Tuhan nyatakan kepada kami semua. Kami bersyukur atas setiap perlindungan dan penyertaan Tuhan yang senantiasa melingkupi kami semua. Oleh sebab itu, kami selalu mempercayakan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu saja. Di tengah krisis wabah corona yang kami hadapi pada saat ini, yang membuat kami merasa di bawah bayang-bayang ketakutan, kesedihan, keputusasaan, dan kefrustasian, kami memohon kiranya Tuhan yang menolong kami. Sebab kami percaya bahwa Tuhan sungguh Maha Kuasa, bahwa tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan kami. Firman-Mu mengingatkan kami semua agar kami senantiasa percaya kepada Tuhan dengan sikap rendah hati. Tidak mengandalkan akal maupun juga kekuatan kami semata, namun kami percayakan semuanya ke dalam setiap pekerjaan Tuhan yang telah Engkau nyatakan kepada kami semua. Yang seringkali pekerjaan itu di luar akal budi kami, di luar praduga kami. Oleh sebab itu kami memohon kiranya Tuhan mengaruniakan kepada kami hikmat kebijaksanaan, sehingga kami dimampukan untuk dapat memahami setiap karya yang telah Engkau nyatakan kepada kehidupan kami, dan kami pun dimampukan untuk turut ambil bagian dalam karya penyelamatan Tuhan bagi kehidupan kami. Kami percayakan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus, kami naikkan doa kami ini, dan kami sempurnakan melalui doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami, doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Bapak Ibu yang terkasih, marilah dengan berdiri kita memperbaharui pengakuan iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.